Halo sobat-sobatku sekalian, gimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini admin akan melanjutkan pembahasan alur cerita Dragon Ball Z di part yang ke-92. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita kali ini diawali dengan kita akan diperlihatkan Videl yang sudah mulai bisa terbang setelah berlatih dengan Gohan. Nah, sekarang aku sudah bisa selesai mengajarimu lagi kan? Namun tiba-tiba Goten terbang di hadapan Videl dan juga Gohan dengan kecepatan yang cukup tinggi, sampai-sampai membuat Videl menjadi iri dan ingin seperti Goten. Hei Gohan, kapankah aku bisa terbang secepat itu? Itu mungkin membutuhkan waktu lama, kata Gohan. Aku akan terus berlatih bersamamu sampai aku bisa sepertinya, jawab Videl. Tak lama setelah itu Gohan segera menghampiri Goten dan mengatakan kepada Goten kalau Goten tidak boleh terbang lebih cepat daripada ini, karena itu akan membuat Videl menjadi makin iri kepada Goten dan ingin terus berlatih bersamanya. Setelah itu Gohan pun segera menghampiri Videl untuk bercakap-cakap dengannya. Singkat cerita, beberapa hari pun telah berlalu. Sekarang Videl sudah bisa terbang dengan sangat lancar atas bantuan dari Gohan. Ya, sekarang Videl pun berniat untuk kembali ke rumahnya tanpa menggunakan pesawat karena dirinya sekarang sudah bisa terbang. Setelah itu Videl segera mengucapkan salam perpisahan kepada Gohan dan juga Goten. Scene berpindah ke tempat Vegeta dan juga Trunks. Terlihat kalau mereka berdua sedang melakukan latihan yang cukup keras di dalam ruangan gravitasi. Scene berpindah ke tempat Piccolo. Kita akan diperlihatkan Piccolo yang sedang berlatih di Istana Langit dengan cara mengonsentrasikan pikirannya dan juga bersemedi. Efek dari latihan yang Piccolo lakukan sampai-sampai membuat Istana Langit menjadi bergetar. Scene berpindah lagi ke tempat Videl. Kita akan diperlihatkan Videl yang berlatih dengan sangat keras menggunakan sebuah samsak yang ada di tempat pelatihan dari murid-murid Mr. Satan. Mereka pun mengatakan kalau kekuatan dari Videl bahkan jauh lebih kuat daripada mereka. Di sisi lain kita akan diperlihatkan Gohan dan juga Goten yang sedang berlatih dengan sangat keras dengan cara sparring. Mereka pun melakukan jual beli pukulan dan juga tendangan sampai-sampai membuat Goten terdesak. Di saat Goten terdesak, dia pun berubah menjadi Super Saiyan untuk mengimbangi kekuatan kakaknya. Sekarang Gohan pun menjadi terdorong dengan kekuatan Super Saiyan milik Goten. Lanjut, Gohan pun berubah menjadi Super Saiyan dan mereka pun segera melakukan jual beli pukulan lagi. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya waktu turnamen Tenkaichi Budokai pun dimulai. Kita akan diperlihatkan pesawat milik Bulma yang sedang melakukan perjalanan untuk menuju ke tempat turnamen kekuatan akan diadakan. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya para Z-Factor sampai ke tempat dari turnamen Tenkaichi Budokai akan dilaksanakan. Terlihat di tempat itu banyak sekali orang yang sudah mulai berkumpul untuk menonton turnamen Tenkaichi Budokai ini dan juga mengikutinya. Bukan hanya para Z-Factor yang telah datang, bahkan Mr. Satan dan juga Videl telah sampai ke tempat itu dan disambut meriah oleh para penggemarnya. Bahkan Goku yang dari akhirat pun juga sudah sampai ke tempat dari turnamen Tenkaichi Budokai yang akan diadakan. Semua Z-Factor pun menjadi sangat terharu dan juga sangat senang karena akhirnya mereka bisa melihat Goku setelah sekian lama Goku berada di akhirat. Goten yang melihat kedatangan ayahnya, dia pun cukup malu-malu untuk bertemu dengan ayahnya. Goku pun segera menghampiri Goten dan membopongnya. Terlihat kalau mereka berdua menjadi anak dan juga ayah yang cukup serasi. Selanjutnya para Z-Factor segera pergi ke tempat pendaftaran dari turnamen Tenkaichi Budokai untuk segera mendaftar agar bisa ikut dalam turnamen Tenkaichi Budokai kali ini. Sementara itu Trunks dan juga Goten mereka pun dimasukkan dalam divisi junior untuk ikut dalam turnamen Tenkaichi Budokai kali ini karena mereka berdua masih di bawah umur dan tidak bisa bertarung melawan orang dewasa.
Setelah para Z-Factor mendaftar untuk ikut dalam turnamen Tenkaichi Budokai kali ini, mereka pun segera berjalan-jalan untuk berkeliling di tempat ini. Tiba-tiba ada seorang reporter dan juga kameramen yang datang menghampiri Goku dan bertanya dari manakah Goku berasal. Goku menjawab kalau dia dari surga. Para reporter pun menganggap kalau Goku hanyalah bercanda dan segera bertanya apakah aksesoris yang ada di atas Goku. Goku menjelaskan kalau itu bukanlah aksesoris, melainkan sebuah tanda jika orang telah mati. Semua orang pun dibuat menjadi terkejut dengan perkataan dari Goku. Piccolo yang menyadari kalau Goku sedang disorot oleh kamera segera menghancurkan kamera dari si kameramen agar identitas dari para Z-Factor tidak diketahui. Sementara itu di sisi lain kita akan diperlihatkan Piccolo yang dihampiri oleh panitia dari turnamen Tenkaichi Budokai. Tuan, apakah kau baik-baik saja? Wajahmu terlihat cukup pucat, tanya dari para panitia. Piccolo pun menjawab, ini memang asli wajahku, dasar panitia brengsek. Jawab Piccolo dengan menahan rasa malunya akibat telah diejek oleh si panitia dari turnamen Tenkaichi Budokai. Setelah itu para Z-Factor segera memasuki lokasi dari turnamen Tenkaichi Budokai yang akan segera dilaksanakan. Mereka pun menjadi cukup terkejut karena banyak sekali orang yang sedang berlatih sebelum turnamen Tenkaichi Budokai dilaksanakan. Reporter yang sebelumnya ada di sel Saga segera menghampiri para Z-Factor dan berkata kalau dirinya sendiri yakin kalau Mr. Satan bukanlah yang telah mengalahkan Cell, melainkan mereka. Si reporter pun mengatakan kepada Goku dan juga yang lainnya kalau turnamen Tenkaichi tanpa diikuti oleh para Z-Factor akan sangat membosankan karena para petarung lainnya memiliki kekuatan yang jauh lebih rendah daripada mereka. Setelah itu si reporter segera meninggalkan para Z-Factor dan niat untuk segera melakukan pekerjaannya. Selanjutnya para panitia turnamen Tenkaichi Budokai segera mengatakan kalau mereka akan segera melakukan sebuah tes, yaitu para peserta akan diberikan sebuah mesin pemukul dan mesin pemukul itu akan digunakan sebagai penentu apakah mereka akan lolos ke turnamen Tenkaichi Budokai kali ini, yang mana jika mereka memiliki nilai tertinggi maka mereka akan direkrut dalam turnamen Tenkaichi Budokai kali ini. Orang pertama yang akan mengetes mesin pemukul itu adalah Mr. Satan, yang mana Mr. Satan segera memukul mesin pemukul itu dan nilainya adalah 137. Dan terlihat Mr. Satan sudah sangat sombong dengan nilainya itu dan berpikir tidak akan ada orang yang bisa melampaui skornya. Selanjutnya para peserta lain segera memulai tes ini dan segera memukul mesin pemukul itu, dan jelas nilai dari para peserta itu di bawah nilai dari Mr. Satan karena Mr. Satan memanglah manusia terkuat di bumi selain para Z-Factor. Selanjutnya yang akan menjalankan tes ini adalah Android 18. Walaupun Android 18 telah menahan dirinya, tetap saja nilai yang ia dapat jauh lebih tinggi daripada peserta lainnya, yaitu 774. Para panitia pun dibuat menjadi terkejut dengan nilai yang didapat oleh Android 18 dan mereka pun berpikir kalau mesin pemukul ini telah rusak. Krillin meminta kepada Android 18 untuk jangan memukul mesin pemukul itu dengan pukulan yang cukup keras dan lebih lembut lagi. Selanjutnya Android 18 segera mencoba memukul mesin pemukul itu dengan jauh lebih ringan, yang mana nilai kali ini yang didapatkan oleh Android 18 adalah 203. Walaupun nilai itu jauh lebih kecil daripada sebelumnya, hal itu sudah membuat para panitia menjadi terkejut karena nilainya telah melampaui Mr. Satan. Cerita bersingkat, di saat Vegeta akan segera melakukan tes pukulan itu, yang mana di saat Vegeta melakukan tes pukulan yang ia lakukan terlalu keras sampai membuat mesin pemukul itu langsung hancur dalam satu kali pukulan, sampai membuat semua orang menjadi terkejut dengan kekuatan dari Vegeta. Setelah itu Goku pun segera menghampiri Gohan yang sedang bersama Videl dan mereka pun sedikit mengobrol. Goku mengajak Gohan untuk menonton pertandingan di divisi junior karena pertandingan itu akan segera dimulai.
Setelah Goku dan juga yang lainnya pergi, Videl bertanya kepada Gohan, Gohan, kenapa mereka seakan-akan mengenal kau? Ya mereka kan teman-temanku, dan orang yang memakai baju oranye itu adalah ayahku, jawab Gohan. Videl pun kembali bertanya, bukannya ayahmu sudah mati? Ya memang ayahku sudah mati, itu ditandakan sebuah cincin di atas kepala ayahku. Hah, sebenarnya siapa sih kalian? Tanya Videl dengan sangat keheranan. Scene berpindah ke arena turnamen Tenkaichi Budokai Divisi Junior akan segera dimulai. Kita akan diperlihatkan reporter dari Cell Saga yang sedang menyambut para penonton dengan kedatangannya. Setelah itu si reporter pun segera menyambut Mr. Satan yang datang untuk menyambut para penonton. Setelah Mr. Satan datang, para penonton pun menjadi sangat senang karena idola mereka telah keluar. Sebelum turnamen Tenkaichi Divisi Junior dimulai, para reporter pun mengatakan kalau akan ada acara khusus yang menampilkan kehebatan dari Mr. Satan. Terlihat ada sebuah balon udara raksasa yang datang ke tempat itu untuk menyiarkan acara khusus tersebut. Setelah itu acara itu pun dimulai, yang mana kita akan diperlihatkan cosplayer dari Cell dan juga para Z-Factor, dan juga kita akan diperlihatkan pertarungan antara Goku melawan Cell. Namun pada pertarungan itu Goku dibuat seakan-akan lemah bertarung melawan Cell, dan Mr. Satan lah yang mengalahkan Cell dengan cukup mudah. Setelah menonton film itu, Goku pun cukup memuji kreativitas dari para aktor-aktor dari film itu, walaupun cerita yang mereka ceritakan itu adalah sebuah kebohongan. Sementara itu di sisi lain terlihat kalau Mr. Satan bersembunyi di balik dari turnamen Tenkaichi Budokai itu karena dirinya sangat malu telah ditampilkan film yang sangat memalukan. Sementara itu di sisi lain kita akan diperlihatkan Terang yang dihampiri oleh seorang bocah yang memiliki rambut berwarna pirang. Terlihat kalau pemuda itu sedang membuli Terang, namun mental dari Terang sudah terlatih karena berlatih dengan ayahnya. Bukannya Terang yang kena mental, malahan orang itu yang kena mental. Akhirnya si Pirang pun memutuskan untuk membuat Terang menjadi babak belur pada turnamen nanti. Singkat cerita, pertandingan turnamen Tenkaichi Divisi Junior pun dimulai. Kita akan diperlihatkan sedikit pertarungan dari para peserta junior. Pada pertarungan kali ini terlihat kalau mereka melakukan pertarungan yang biasa-biasa saja. Setelah kita diperlihatkan beberapa pertarungan dari para peserta junior lainnya, kali ini kita akan diperlihatkan pertarungan antara Terang melawan si Pirang sebelumnya yang telah membuli Terang. Terlihat kalau kali ini Terang berniat untuk mengalahkan bocah ingusan itu dengan sangat mudah. Singkat cerita, Terang dan juga si Pirang pun sudah mulai saling berhadapan-hadapan dan bersiap untuk melakukan pertarungan. Dan seperti yang diduga, Terang berhasil mengalahkan si Pirang itu hanya dengan menggunakan beberapa serangan saja dan langsung membuat si Pirang tak sadarkan diri. Pada babak selanjutnya yang akan segera melakukan pertarungan adalah Goten melawan Ikose, yang mana Goten memiliki usia 7 tahun sementara Ikose 14 tahun. Setelah itu mereka berdua pun segera memasuki arena pertarungan untuk segera memulai pertandingan. Selanjutnya pertarungan antara Ikose melawan Goten pun dimulai. Kita pun juga sudah bisa mengetahui siapakah yang akan memenangkan pertarungan itu. Ya, Goten mampu mengalahkan Ikose hanya dalam satu kali serangan dan sudah membuat Ikose langsung tak sadarkan diri, sama seperti petarung sebelumnya yang memiliki rambut berwarna pirang. Pada pertarungan selanjutnya lagi-lagi akan bertarung adalah Goten melawan seorang bocah
yang memiliki badan yang cukup besar. Namun Goten berhasil mengalahkan bocah itu hanya dengan satu kali sentilan saja dan sudah membuat bocah itu langsung terlempar keluar dari arena pertarungan. Sampai-sampai Goten pun dibuat menjadi malu karena telah berhasil mengalahkan beberapa petarung dengan cukup mudah. Selanjutnya yang akan melakukan pertarungan adalah Terang melawan seorang bocah yang memiliki tubuh yang sangat tinggi. Namun lagi-lagi Terang berhasil mengalahkan bocah itu hanya dengan sekali serangan saja dan sudah membuat bocah itu tak sadarkan diri. Setelah beberapa pertarungan berhasil dimenangkan oleh Goten dan juga Terang dengan setelah akhirnya babak final pun dimulai, yang mana pada babak final kali ini yang akan bertarung adalah Goten dan juga Terang. Kelihatannya pada pertarungan ini akan cukup asik karena pertarungan mereka mungkin akan cukup seimbang karena kekuatan mereka sama-sama adalah manusia Super Saiyan. Selanjutnya Goten dan juga Terang segera berjalan menuju ke arena dari turnamen Tenkaichi Budokai Divisi Junior untuk segera memulai pertarungan. Setelah mereka berdua memasuki arena pertarungan, akhirnya pertarungan pun segera akan dimulai, di mana mereka berdua segera memasang kuda-kuda. Pertandingan kali ini bahkan juga dilihat oleh Mr. Satan secara langsung dari kejauhan. Tanpa basa-basi, Goten dan juga Terang pun segera memulai pertarungan yang cukup sengit. Pada pertarungan itu terlihat kalau mereka berdua tidak ada yang mau saling mengalah dan mereka melakukan pertarungan yang cukup seimbang. Pertarungan yang mereka lakukan sangatlah epik karena pertarungan ini jauh lebih epik daripada para peserta yang lainnya, sampai-sampai para penonton dibuat sangat takjub. Fidel yang menyaksikan pertarungan antara Goten dan juga Terang dibuat sangat terkejut karena pertarungan yang dilakukan oleh Goten dan juga Terang sangatlah di luar nalar karena mereka masih bocah namun melakukan pertarungan yang sama seperti monster. Dan alur cerita Dragon Ball Z part 92 pun bersambung di sini. Siapakah sebenarnya yang lebih kuat di antara Goten dan juga Terang? Apakah memang kekuatan mereka seimbang? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017 dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you next time. Bye bye.